berada di kota Solo. Mengapa kita di kota Solo? Kita mau ke Tengkleng Pak Manto. Hai. Kembali lagi bersama Michelle di sini. Robert di sini. Kita mau bikin vlog TMP. Jangan lupa saksikan di YouTube segera. Oke? Sampai mana? Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati, baik itu flora maupun fauna. Mengapa bisa demikian? Karena Indonesia berada pada dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Indonesia berada pada dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Saya Aditya Saputra, berikut merupakan penjelasan yang akan lebih rinci mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki flora dan fauna yang bervariatif. Hal ini disebabkan karena letak geologis yang menempatkan kepulauan Indonesia seperti saat sekarang ini. Perkenalkan, saya Belia Sabila dari kelompok 1 akan membahas materi tentang persebaran flora dan fauna. Persebaran flora di Indonesia. Spesies tumbuhan yang ada di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan persebaran fauna di Indonesia, spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.515 burung, dan 121 kupu-kupu. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Untuk berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik sebagai furnitur, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Bagian tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan untuk fauna bagian tengah dan fauna bagian timur dipisahkan oleh garis Weber. Namun, garis Wallace dan Weber dapat berhasil memetakan pola-pola persebaran flora dan fauna secara lebih mendetail dalam penelitian-penelitian mereka. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan hewan Australia. Sedangkan garis Weber merupakan garis khayal berdasarkan kedalaman laut sebagai pembagi antara persebaran fauna di Asia dan Australia. Akibat bentuk negara Indonesia yang berkepulauan menyebabkan persebaran flora di Indonesia cukup beragam. Persebaran flora tersebut mulai dari Indonesia bagian timur hingga Indonesia bagian barat. Jenis flora yang tumbuh di Indonesia cukup beragam, mulai dari tumbuhan paku, lumut bergerak, jamur berspora, dan tumbuhan berbiji. Persebaran flora tersebut dibagi menjadi flora asiatis, australis, dan Wales. Saya Deviana Autarina akan menjelaskan lebih lanjut materi berikutnya. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. Yang pertama adalah flora daratan Sunda, atau yang lebih dikenal dengan flora asiatis. Persebaran flora pada wilayah ini meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Mendapatkan pengaruh dari flora Asia. Didominasi jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Dipterocarpaceae atau jenis tumbuhan meranti-merantian. Merupakan daerah dengan wilayah hutan hujan tropis dan tumbuhan yang mendominasi adalah tumbuhan yang berbatang tinggi dan besar. Berikutnya adalah flora dataran peralihan atau bisa disebut dengan daerah Wallace. Didominasi oleh tumbuhan berhabitus dari suku Araucariaceae, Myrtaceae, dan Verbenaceae. Tumbuhan yang hidup di wilayah ini cenderung dapat beradaptasi pada daerah yang kering atau memiliki suhu yang relatif cenderung panas. Tanaman yang dapat hidup seperti Covasa, anggrek,
dan Ampupu. Selanjutnya adalah flora dataran Sahul atau flora australis. Persebaran flora pada kawasan ini meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Mendapatkan pengaruh dari flora australis, tumbuhan yang dapat hidup pada wilayah ini seperti eboni, pakis, matoa, dan jiwalan. Didominasi oleh tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae. Indonesia kaya akan fauna, dengan berbagai macam jenis yang tersebar di seluruh wilayahnya. Fauna di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Kelompok fauna yang pertama yaitu fauna asiatis, yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Fauna ini memiliki kesamaan dengan fauna di Asia daratan seperti gajah Sumatera, badak bercula 1, harimau Sumatera, dan orangutan. Kelompok fauna yang berikutnya merupakan kelompok fauna peralihan. Fauna peralihan meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Fauna ini memiliki campuran unsur fauna asiatis dan australis seperti anoa, babi rusa, dan kuskus. Kelompok fauna yang terakhir yaitu kelompok fauna australis. Fauna australis meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Fauna ini memiliki kesamaan dengan fauna yang berada pada Australia seperti kanguru, walabi, dan kasuari. Pelestarian alam di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan atas 3 asas, yaitu bertanggung jawab, berkelanjutan, dan bermanfaat. Pelestarian flora dan fauna adalah upaya yang dilakukan baik pemerintah, masyarakat maupun negara dalam menjaga dan mempertahankan suatu ekosistem kehidupan tanaman maupun hewan agar tidak mengalami kepunahan. Saya Karisma Dwi Melani akan menjelaskan upaya-upaya pelestarian yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjaga flora dan fauna di video selanjutnya. Upaya pelestarian atau konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan Taman Nasional. Cagar alam merupakan sebuah wilayah khusus yang di dalamnya terdapat hewan, tumbuhan, atau ekosistem yang khas. Makhluk hidup yang ada di wilayah ini akan dibiarkan hidup dan berkembang secara alami. Cagar alam ini dilindungi dengan ketat supaya semua makhluk hidup dapat hidup dan berkembang tanpa gangguan manusia. Sehingga kegiatan wisata dan kegiatan komersial sangat dilarang dilakukan di wilayah ini. Namun, kamu masih bisa berkunjung ke cagar alam kalau sudah memiliki surat izin khusus. Berikut ini contoh cagar alam yang ada di Indonesia. Di Pulau Jawa, cagar alam Gunung Butak, cagar alam Teluk Baron, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan wilayah yang dilindungi untuk melindungi satwa-satwa yang masuk daftar hewan terancam punah seperti gajah. Selain itu, Suaka Marga Satwa juga digunakan untuk merawat dan mengembangbiakan hewan-hewan yang sudah terancam punah. Berikut ini contoh Suaka Marga Satwa yang ada di Indonesia. Suaka Marga Satwa Gunung Leuser digunakan untuk melindungi kera, badak Sumatera, dan gajah. Suaka Marga Satwa Ujung Kulon digunakan untuk melindungi badak Jawa dan rusa. Taman Nasional. Taman Nasional hampir sama dengan cagar alam. Dalam wilayah ini juga terdapat tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Bedanya dengan cagar alam, Taman Nasional masih boleh dikunjungi untuk keperluan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Berikut ini contoh taman nasional yang ada di Indonesia. Keberadaan flora dan fauna tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Terdapat saling ketergantungan antara flora, fauna, dan manusia. Flora dan fauna mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Saya, Rizky Anawati, akan membahas lebih lanjut mengenai pembahasan pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Bagaimana pemanfaatan flora bagi manusia? 1. Flora sebagai sumber karbohidrat bagi manusia.
2. Sayur dan buah sebagai sumber pangan bagi manusia. 3. Sebagai bahan baku untuk sandang dan perumahan yang berasal dari kayu-kayuan. 4. Pemanfaatan flora sebagai bahan obat dan wewangian seperti ekstrak bunga lavender untuk pengharum ruangan. 5. Flora sebagai bahan baku industri seperti kapas untuk bahan baku kain, karet untuk bahan baku bola basket, kayu jati untuk perabotan seperti lemari. 6. Flora sebagai bahan baku untuk kerajinan tangan seperti enceng godok dan bambu untuk bahan baku kerajinan tangan anyaman. Bagaimana pemanfaatan fauna bagi manusia? 1. Fauna sebagai sumber protein bagi manusia. 2. Fauna sebagai penghasil pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan. 3. Fauna sebagai tenaga bantuan yang dapat meringankan pekerjaan manusia seperti sapi untuk mengangkut barang. 3. Fauna sebagai bahan baku industri seperti kulit sapi untuk bahan baku kerupuk kulit dan bulu domba sebagai bahan baku pakaian wol. Bersama kita mengerjakan TMP. Hai vlog, kembali lagi bersama Michelle. Kali ini kita akan membahas tentang TMP. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik flora dan fauna. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena Indonesia berada pada dua benua, yaitu benua Asia dan Afrika. Indonesia memiliki persebaran flora dan fauna yang bervariatif. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang beragam. Hal ini disebabkan oleh keadaan geologi Indonesia yang sangat beragam. Ini sih, Ya, ngono kuwi pokoknya. Hai vlog, kembali lagi bersama Michelle dan Robert. Hai vlog, kembali lagi. Kayak ngelapis kotor. Dan berbagai tumbuhan berbiji lainnya. Flora yang sangat salah. Tumbuhan cukup beragam menghasilkan Hai vlog. Bedem. Ini. Kak malas. Wes, Mbak. Ya sudah. Wes. Saya akan mencalonkan diri sebagai kandidat Duta Jombang tahun 2024. Terdapat voting. Soalnya kelingi fauna dan manusia. Salah nada. Pelestarian flora dan fauna di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Salah. Tentang salah Hidit. Kan pengelolaan sumber daya alam salah. Gak sah Dit.